Oke, kita lanjut bagian kedua. Ini bagian terakhir, yaitu posisi garis terhadap sumbu. Oke, kita punya di sini posisi garis terhadap sumbu atau kedudukan garis terhadap sumbu. Kita punya ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, ada dua posisi garis terhadap sumbu, yaitu bisa garis itu sejajar sumbu atau bisa dia tegak lurus. Oke, untuk yang pertama, garis sejajar sumbu X atau tegak lurus sumbu Y. Oke, namanya garis yang akan sejajar sumbu X itu dikatakan sejajar sumbu X kalau semua titik pada garis itu memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X. Atau singkatnya, yang dikatakan sejajar itu ketika, jadi garis dikatakan sejajar, ini lambang sejajar ya, jika memiliki bentuk dan arah yang sama dengan sumbu X. Oke, contohnya kayak gini. Namanya sejajar, misalnya kita punya di sini. Oke, anggap aja yang warna merah, sebelah merah ini sumbu X itu berarti yang mendatar. Kemudian ini adalah garisnya, anggap aja ini garis G. Nah, dia dikatakan sejajar bagaimana? Kalau dia juga sama-sama mendatar. Nah, jadi dia punya arah dan bentuk yang sama dengan sumbu X. Jadi kayak gini. Jadi namanya sejajar ini kalau kita teruskan, kalau kita perpanjang terus, dia tidak akan pernah ketemu. Jadi ini adalah namanya sejajar. Oke, ini juga sejajar. Jadi pensil sejajar dengan yang ini. Pokoknya ketika dia memiliki arah yang sama, bentuk yang sama, maka itu adalah namanya sejajar. Kemudian kalau namanya tegak lurus bagaimana? Oke, namanya tegak lurus itu dia berpotongan. Contohnya kayak gimana? Misalnya ini sumbu X. Sumbu X, nah dia dikatakan tegak lurus kalau apa? Kalau dia membentuk seperti ini. Nah, jadi dia berpotongan. Jadi dia berpotongan, ini sumbu X misalnya, ini garisnya berpotongan tegak lurus. Kenapa tegak lurus? Karena dia membentuk sudut siku-siku di sini. Oke, jadi ini namanya tegak lurus. Oke, kemudian kalau misalnya dia bentuknya begini. Nah, ini namanya berpotongan tapi tidak tegak lurus karena dia tidak membentuk sudut siku-siku di sini. Ya, jadi dia tidak membentuk sudut siku-siku. Makanya namanya adalah memotong saja. Kalau namanya tegak lurus itu berarti dia memotong dan membentuk sudut siku-siku. Kayak gimana? Kayak yang ini. Ini sama ini. Nah, di sini kan membentuk sudut siku-siku. Itu namanya tegak lurus. Kalau sejajar yang gimana? Misalnya L1 dan L4. Itu namanya sejajar. Oke, kita lanjut contohnya. Perhatikan soal nomor 1. Nah, yang diminta di sini garis manakah yang sejajar sumbu X? Berarti karena diminta sejajar sumbu X, berarti kita patokannya adalah sumbu X. Di sini ada 4 garis nih. Ini garis pertama L1 misalnya nama garisnya. Ini garis kedua atau L2. Garis ketiga L3 dan garis keempat atau L4. Nah, untuk nama garis tidak selalu pakai L ya, bisa pakai G, bisa pakai H dan seterusnya, tergantung dari soal. Biasanya sering kepake itu adalah G, K, L dan H. Nah, yang diminta tadi adalah garis yang sejajar sumbu X. Oke, perhatikan untuk yang sejajar sumbu X. Berarti yang ini sumbu X-nya, berarti yang memiliki bentuk yang sama dengan sumbu X itu adalah garis yang mana? Yaitu garis yang L2 dan L3. Jadi L2 sejajar sumbu X, L3 juga sejajar sumbu X. Gimana L2 dan L3? Apakah dia sejajar? Tentu. Jadi karena L2 sama bentuknya dengan L3, maka L2 juga sejajar dengan L3. Nah, kemudian di sini ada kata tegak lurus sumbu Y. Kalau tegak lurus sumbu Y, berarti perhatikan sumbu Y-nya. Garis apa yang memotong sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku? Itu adalah siapa? L2 sama L3. Oke. Kenapa? Karena di sini dia membentuk sudut siku-siku. Jadi artinya kalau garis itu sejajar sumbu X, maka garis itu pasti tegak lurus sumbu Y. Jadi ini sama aja artinya ya.
garis sejajar sumbu X itu sama artinya dengan garis yang tegak lurus sumbu Y. Jadi kalau ditanya yang tegak lurus sumbu Y, sama aja kita mencari garis yang sejajar sumbu X. Oke. Kemudian yang kedua, garis yang sejajar sumbu Y. Nah, garis yang sejajar sumbu Y berarti dia tegak lurus dengan sumbu X. Nah, jadi garis dikatakan sejajar dengan sumbu Y itu berarti kalau dia memiliki bentuk dan arah yang sama dengan sumbu Y. Kemudian dia dikatakan tegak lurus kalau apa? Kalau dia memotong dan membentuk sudut siku-siku. Oke, ingat, untuk yang sejajar kita lambangkan dengan yang ini. Untuk yang ini lambang untuk tegak lurus. Oke, contohnya misalnya kita pakai soal nomor 1 lagi, tapi yang diminta garis manakah yang tegak lurus sumbu X. Oke, dari garis ini, garis mana yang tegak lurus sumbu X? Berarti kita perhatikan sumbu X. Tegak lurus berarti yang memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku. Oke, siapa? Itu berarti L1 dan L4. Karena di sini dia memotong sumbu X dan membentuk sudut siku-siku. Berarti jawabannya L1 dan L4. Kemudian garis mana yang sejajar sumbu Y? Oke, garis yang sejajar sumbu Y berarti yang memiliki bentuk dan arah yang sama dengan sumbu Y. Oke, perhatikan sumbu Y-nya yang memiliki bentuk dan arah sumbu Y siapa? L1 dan L4 juga. Jadi garis yang tegak lurus sumbu X dengan yang sejajar sumbu Y itu pasti sama jawabannya. L1 dan L4. Oke, ini untuk penjelasannya. Kemudian kalau saya mau contohin lagi, misalnya kita punya misalnya kita punya yang ini. Di sini ada soal. Ini untuk tambahan aja sih ya. Nah, misalnya sekarang garis yang diantara ini kita punya ada 4 garis, yaitu garis AB, garis BC, garis DC, sama garis AD. Nah, kalau diminta garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah garis apa? Sejajar sumbu X, berarti bentuknya sama kayak sumbu X, yaitu garis BC. Kemudian garis yang tegak lurus sumbu X. Garis yang tegak lurus sumbu X berarti memotong sumbu X itu adalah garis AB sama garis DC. Kemudian garis yang memotong sumbu Y. Nah, garis yang memotong sumbu Y berarti ngelewatin sumbu Y itu berarti garis AD ya. Jadi garis AD ini dia memotong sumbu Y. Kenapa? Karena dia tidak membentuk sudut siku-siku ya. Jadi dia hanya memotong saja, tidak tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah garis AB sama garis DC, tegak lurus sumbu X. Kalau dia tegak lurus sumbu Y, itu berarti yang mana? Yang BC. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti jika ada pertanyaan silahkan WA Ustazah langsung. Oke, sekian. Assalamualaikum.